Hai guys, selamat datang di Lumos TV. Olimpiade adalah ajang olahraga multi-event terbesar di dunia yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Ajang yang mempertandingkan banyak cabang olahraga ini diikuti oleh ribuan atlet dari ratusan negara di dunia. Ajang perebutan medali Olimpiade untuk cabang olahraga bulu tangkis sendiri dimulai pada Olimpiade Barcelona tahun 1992. Sejak saat itu hingga penyelenggaraan terakhir Olimpiade 2020 di Tokyo pada tahun 2021 ini, Indonesia setidaknya sudah meraih 8 medali emas di cabang bulu tangkis setelah pencapaian membanggakan ganda putri Indonesia, Greysia Poli dan Apriani Rahayu kembali meraih medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Prestasi yang membanggakan tentunya, dan semakin mengukuhkan bulu tangkis sebagai salah satu cabang olahraga yang diunggulkan Indonesia dalam meraih medali di setiap penyelenggaraan Olimpiade. Selain Greysia dan Apri, siapa saja pahlawan olahraga yang telah berjasa mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional dengan raihan medali emasnya di Olimpiade tersebut? Nah, berikut kami rangkum perolehan medali emas Indonesia di Olimpiade untuk cabang bulu tangkis dari masa ke masa. Tapi sebelum kita bahas, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Susi Susanti. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, atlet yang bernama lengkap Lucia Francisca Susi Susanti ini berhasil meraih medali emas Olimpiade Barcelona di tahun 1992 pada nomor tunggal putri bulu tangkis. Sebelum medali emas jatuh ke tangannya, Susi terlebih dahulu harus berjibaku melawan tunggal putri Korea Selatan, Bang So-hyun, yang merupakan salah satu lawan terberatnya. Pertarungan keduanya berlangsung 3 game dengan skor 5-11, 11-5, 11-3. Dalam jalannya pertandingan, Susi sempat tertinggal di game awal lantaran ritme permainan diatur oleh Bang So-hyun. Pemain kelahiran 11 Februari 1971 ini kemudian bisa bangkit di game kedua dan berlanjut di game ketiga. Susi pun menang naik podium pertama dan dengan mata berkaca-kaca mendengarkan lagu Indonesia Raya berkumandang. Susi merasa bangga serta lega karena jerih payah melakukan persiapan selama 6 tahun tidak sia-sia lantaran mendapatkan medali emas pertama bagi negara Indonesia di ajang Olimpiade. Alan Budi Kusuma. Atlet bulu tangkis yang turun di nomor tunggal putra, Alan Budi Kusuma, berhasil meraih medali emas kedua di Olimpiade Barcelona 1992. Alan meraih kemenangan hanya berselang 1 jam setelah Susi Susanti terlebih dahulu naik ke podium tertinggi. Di partai akhir, Alan harus menghadapi rekan senegaranya yakni Ardi Wiranata. Pertandingan berlangsung sangat ketat dan sengit. Keduanya memperlihatkan perlawanan yang sama-sama kuat. Akhirnya, Alan berhasil merebut juara dengan skor 15-12 dan 18-13. Pada waktu itu, Alan bukanlah pemain unggulan dan sempat nyaris tidak bisa ikut ke Barcelona lantaran mengalami penurunan performa sebelum terbang ke Spanyol. Kurang dari 3 bulan jelang Olimpiade Barcelona 1992, Alan didera stres. Itu akibat kegagalannya meraih poin dalam laga final Piala Thomas 1992 di Malaysia. Alan gagal menaklukkan tunggal putra andalan Malaysia, Foo Kok Keong. Kekalahan itu diulas media massa dengan sangat tajam. Sosok Alan menjadi yang paling disalahkan atas kegagalan Indonesia meraih trofi Thomas Cup 1992. Namun berkat kegigihannya berlatih, Alan berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dan menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade bersama Susi Susanti yang saat itu menjadi kekasihnya. 2 medali emas bulu tangkis yang diraih Alan dan Susi di Olimpiade 1992 ini menggemparkan tanah air. Alan dan Susi pun dijuluki pengantin emas Olimpiade. Inilah medali emas pertama Indonesia dalam sejarah keikutsertaan di Olimpiade sejak 1952. Reksi Mainaki dan Ricky Subagja. Olimpiade 1996 menjadi kali kedua cabang olahraga bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade musim panas sebagai olahraga resmi. Ganda putra Indonesia Reksi Mainaki dan Ricky Subagja berhasil menyabet gelar juara pada Olimpiade yang diselenggarakan di Atlanta, Amerika Serikat tersebut. Reksi dan Ricky berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan pebulu tangkis Malaysia, Chia Sun Kit dan Yap Kim Hock dengan skor 5-15, 15-13, 15-12. Bermain 3 game, pertandingan tersebut berlangsung seru dan sulit bagi kedua pasangan.
Rexy dan Ricky sempat tertekan dan kalah jauh pada game pertama karena pola permainan mereka tak bisa berjalan normal. Apalagi pasangan C dan Yap merupakan salah satu musuh bebuyutan mereka yang tak mudah untuk dikalahkan. Setelah terpuruk pada game pertama, Ricky dan Rexy akhirnya berhasil bangkit dan merebut 2 game berikutnya. Kemenangan pada 2 game terakhir itu menjadi penanda dikumandangkannya lagu Indonesia Raya pada seremoni penyerahan medali ganda putra di Atlanta, Amerika Serikat. Tony Gunawan dan Chandra Wijaya. Raihan medali emas Olimpiade di cabang bulu tangkis masih berlanjut pada perhelatan Olimpiade tahun 2000 di Sydney, Australia. Pasangan ganda putra Indonesia Tony Gunawan dan Chandra Wijaya berhasil menyabet gelar juara setelah mengalahkan pasangan ganda putra Korea Selatan Lee Dong-soo, Yoo Yong-sung dengan pertandingan sengit 3 game. Tony dan Chandra lebih dulu merebut game pertama dari pasangan Korea Selatan dengan skor 15-10. Namun kemudian, pasangan Korea Selatan membalasnya di game kedua dengan skor 15-9, memaksa wakil Indonesia bermain rubber game. Pada game ketiga, Tony dan Chandra memang tampak lebih siap. Meskipun di poin-poin kritis, keduanya sempat mengalami distraksi walaupun akhirnya berhasil ditangani. Tony dan Chandra pun akhirnya berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan dengan skor 15-7 di game ketiga dan melanjutkan tradisi medali emas Olimpiade untuk Indonesia. Kemenangan Chandra Wijaya dan Tony Gunawan di Olimpiade Sydney 2000 juga tak lepas dari peran seorang pelatih papan atas Harry Ipe. Berkat tangan dingin dari pelatih yang dijuluki Coach Naga Api itu, lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di podium tertinggi Olimpiade Sydney 2000. Taufik Hidayat. Pada Olimpiade tahun 2004, raihan medali emas di cabang bulu tangkis masih berlanjut. Kali ini pemain tunggal putra Indonesia Taufik Hidayat berhasil naik podium tertinggi dan mempersembahkan satu-satunya emas Olimpiade Athena untuk Indonesia saat itu. Sebelum berhasil meraih medali emas di Olimpiade Athena, Taufik sempat menemui jalan terjal. Ketika itu, Taufik nyaris tidak lolos kualifikasi ke Olimpiade. Namun, atlet yang terkenal dengan backhand smash-nya ini sama sekali tak patah arang dan bertekad ingin terus melangkah ke Olimpiade. Ia pun berhasil lolos ikut tim Indonesia di Olimpiade meski berstatus non-unggulan. Dalam perjalanannya menuju juara, Taufik berhasil menyingkirkan sejumlah unggulan, di antaranya Wong Chung Han, unggulan ketiga dari Malaysia pada babak kedua. Di babak perempat final, Taufik kembali menyingkirkan unggulan asal Denmark, yakni Peter Gade. Di laga puncak, Taufik mengalahkan unggulan ketujuh asal Korea Selatan, Son Seung-mo, dalam 2 game langsung dengan skor 15-8, 15-7. Hendra Setiawan dan Markis Kido. Sektor ganda putra Indonesia kembali menorehkan sejarah dengan keberhasilan pasangan Hendra Setiawan dan Markis Kido meraih medali emas di Olimpiade Beijing tahun 2008. Pasangan ganda putra kebanggaan Indonesia ini berhasil naik podium tertinggi setelah mengalahkan ganda putra Cina Cai Yun dan Fu Haifeng dengan pertandingan sengit 3 game. Hendra dan Kido sempat tertekan di game pertama oleh sorak-sorakan pendukung tuan rumah. Pasangan ganda putra legendaris Indonesia tersebut harus kalah dengan skor 12-21 di game pertama. Tak ingin menyerah begitu saja, Hendra dan Kido berhasil bangkit dan tampil menekan di game kedua. Alhasil, mereka berhasil memenangkan game kedua dengan skor 21-11. Di game ketiga, penampilan Hendra dan Kido semakin menjadi-jadi. Melalui tikungan tajam, Hendra dan Kido berhasil unggul jauh dari wakil tuan rumah hingga akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 21-16. Kemenangan itu menjadi momen haru tak hanya bagi keduanya, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia, karena medali emas diraih tepat sehari sebelum Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Setelah absen menyabet emas pada Olimpiade London tahun 2012, Indonesia kembali melanjutkan tradisi medali emas di cabang bulu tangkis pada Olimpiade Rio tahun 2016. Pasangan ganda campuran Indonesia yakni Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir kembali merebut medali emas Olimpiade setelah berhasil menumbangkan pasangan Malaysia Chang Peng Sun dan Goh Liu Ying di laga final. Namun, sebelum lolos ke final, pasangan yang kerap disapa Owi Butet ini harus menghadapi unggulan teratas dari Cina Zhangnan Zhao Yunlei di semifinal. Beruntung, Owi Butet berhasil menang dengan skor 21-16, 21-15.
Berhadapan dengan Chan Go di final, Owi Butet bermain menyerang sejak awal. Mereka pun berhasil menang 2 game langsung dengan cukup mudah dengan skor 21-14, 21-12. Kemenangan ini sangat berarti, terutama bagi Liliana. Liliana mengaku bahagia karena akhirnya ia berhasil menyabet gelar juara Olimpiade yang diimpikannya sejak kecil setelah menggeluti dunia bulu tangkis selama hampir 20 tahun. Selain itu, medali emas ini juga merupakan kado terindah bagi Indonesia karena kemenangan Owi Butet ini bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 saat itu. Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Sejarah baru tercipta untuk dunia bulu tangkis Indonesia. Setelah penantian panjang, sektor ganda putri Indonesia berhasil menyumbangkan medali emas pada ajang Olimpiade. Pasangan Greysia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyabet gelar juara pada perhelatan Olimpiade Tokyo 2020. Greysia dan Apri berhasil menaiki podium tertinggi setelah mengalahkan pasangan unggulan ganda putri asal Cina, Chen Xingchen Jia Yifan, dalam 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-15. Kemenangan ini tentu saja melanjutkan tradisi emas Olimpiade bagi Indonesia dari cabang bulu tangkis. Kemenangan ini begitu sangat berarti, terutama bagi Greysia yang sebelumnya sudah 2 kali gagal meraih medali Olimpiade. Bahkan pada Olimpiade London pada tahun 2012, Greysia bersama partnernya saat itu yakni Meiliana Jauhari didiskualifikasi dari pertandingan. Federasi Bulu Tangkis Dunia yakni BWF menjatuhkan hukuman diskualifikasi untuk Greysia dan Meiliana dan 3 ganda putri lain dari Cina dan Korea Selatan dengan vonis pelanggaran disiplin. Lalu pada Olimpiade Rio tahun 2016, langkah Greysia bersama partnernya Nitya Krisnina Maheswari harus terhenti di babak perempat final. Pasca Olimpiade Rio, Greysia Poli sempat berpikir untuk gantung raket. Alasannya, partnernya Nitya terpaksa gantung raket akibat cedera serius. Untungnya, Eng Hian sebagai pelatih dan juga dukungan dari keluarga meminta Greysia untuk terus melanjutkan karirnya. Dipasangkan dengan Apriani Rahayu pada 2017, semakin membuatnya mantap untuk tetap eksis di dunia bulu tangkis, hingga akhirnya mampu mendapatkan gelar juara Olimpiade yang sudah diimpikannya dari kecil. Bagi Apriani, ini menjadi Olimpiade pertamanya. Prestasi yang sangat membanggakan tentunya. Pertama kali ikut Olimpiade, langsung menyumbangkan emas bagi Indonesia. Medali emas yang diraih Greysia dan Apri ini menjadi kado terindah bagi negara Republik Indonesia yang akan memperingati Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 bulan ini. Terima kasih Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Terima kasih juga untuk semua atlet yang sudah berjuang dan berhasil membanggakan Indonesia di kancah internasional.